Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan karunia itu kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita demi mencari bekal dalam menemui Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sekuat tenaga menyampaikan risalah dengan penuh amanah demi menyelamatkan umat manusia dari gelapnya kebodohan menuju terangnya ilmu dan sunnah. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Hilyatul Thalibul Ilm, perhiasannya para pencari ilmu. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-39, husnus su'al, bertanya dengan baik. Dan sebelumnya kita sudah bahas mengenai jardul mutawwalat, menelaah kitab-kitab besar. Dan sedikit kami tambahi bahwasanya bagi seorang talibul ilmi oleh muallif disarankan untuk menelaah kitab-kitab besar. Akan tetapi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan batasan dengan syarat talibul ilmi itu sudah bisa, sudah kuat ilmunya. Artinya dia memiliki kemahiran dalam bahasa Arab, sudah bagus, sudah bisa memahami. Adapun orang yang baru belajar maka tidak disarankan. Disarankan baginya untuk mendalami bahasa Arab dulu, menguatkan ilmu dasar dulu sebelum dia menelaah kitab-kitab besar. Dan beliau mengatakan orang yang baru belajar kemudian dia menelaah kitab-kitab besar itu sama seperti orang yang baru belajar berenang dilemparkan ke tengah laut. Tidak menjadikan dia lebih mahir dalam berenang, tapi bisa jadi tenggelam. Maka bagi yang masih baru belajar, fokuslah dalam menguatkan dasar. Jangan menelaah kitab-kitab besar terlebih dahulu. Ketika sudah memiliki kekuatan, memiliki kemahiran, sudah mantap bahasa Arabnya, sudah faham bahasa Arabnya, sudah memiliki dasar yang baik, baru menelaah kitab-kitab yang besar. Kemudian yang ke-39 adalah husnus su'al, bertanya dengan cara yang baik. Qala al-muallif rahimallah iltazim adabal mubahatsah min husnis su'al. Iltazim, jagalah adabal mubahatsah, adab dalam membahas ilmu. Min husnis su'al, dari atau berupa bagus dalam bertanya. Fal istima'i, kemudian istima', memperhatikan dengan baik. Fasihatul fahmi, kemudian memahami dengan baik, memahami dengan benar, lil jawabi, terhadap jawaban. Jadi jagalah dalam adab membahas suatu ilmu, adab bertanya dengan baik. Kalau sudah menyampaikan pertanyaan dengan baik, maka yang dilakukan apa? Mendengarkan dengan baik. Jangan sampai ketika ustadz menjawab pertanyaan seorang talibnya malah berpaling kiri dan kanan, atau melempar pandangannya ke kiri dan ke kanan, tidak fokus terhadap jawabannya ustadz. Istima', mendengarkan dengan baik. Kemudian sihatul faham, memahaminya juga dengan benar bagi jawaban yang diberikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika bertanya, jangan alihkan pandangan. Ketika dijawab pertanyaannya, jangan alihkan pandangan ke kiri dan ke kanan.
Karena itu akan menjadikan yang menjawab itu merasa tidak dihormati. Karena dia menjawab untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi perhatikan dengan baik ketika pertanyaan itu dijawab. Wa iyyaka idza hasalal jawabu an taqul. Wa iyyaka, dan hati-hatilah, idza hasalal jawabu, jika mendapat jawaban, antaqul, engkau mengatakan, lakinna syekha fulan qala li kada, akan tetapi syekh fulan atau ustadz fulan mengatakan kepadaku kada, seperti ini. Au qala kada, atau mengatakan seperti ini. Jadi seakan-akan apa? Membenturkan satu ustadz dengan ustadz yang lain, membenturkan satu syekh dengan syekh yang lain. Ini fa inna hadza wahnun fil adab, maka ini termasuk dari lemah dalam adab atau kurang adab, atau bahasa lain yang lebih kasar, kurang ajar. Ini adalah bentuk qalilul adab, adab yang sangat kurang. Wa darbun li ahli ilmi ba'dihim bi ba'din, dan bentuk darb, provokasi, li ahli ilmi, bagi ahli ilmi, ba'dihim bi ba'd, satu dengan yang lainnya. Fahdar hadza, maka hati-hatilah ini. Jadi mungkin bagi seorang talibul ilmi, dia hanya cuma bertanya, ada grundel dalam hatinya ingin ditanyakan, kemudian ternyata yang diketahui berbeda dengan yang dijawab oleh ustadz, dan dia ingin tahu bagaimana. Ada niat yang baik tetapi dengan cara yang salah. Jadi kesalahan kadang muncul dari niat yang baik, cuma tidak dilakukan dengan cara yang baik. Jadi niat yang baik perlu dengan cara yang baik. Jadi niat yang baik tidak cukup, perlu dengan cara yang baik. Nah ini ketemu dengan, makanya syarat diterimanya amal dua, ikhlas dan mutabaah. Tidak niat saja tidak cukup, sampai caranya baru bagus. Caranya baik, baru dua-duanya amalannya bagus, amalannya baik. Sama seperti soal, menyampaikan pertanyaan, niatnya baik, tapi dengan cara yang salah, maka akan mendapatkan masalah. Seperti contohnya adalah bertanya dengan cara seperti ini. Ketika dijawab, Ustadz ini boleh apa tidak? Ustadznya mengatakan boleh. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, kata Ustadz ini tidak boleh Ustadz. Jadi seakan-akan apa? Membenturkan satu ustadz dengan ustadz yang lain. Dan ini memicu terjadinya tahdzir, mentahdzir ustadz, satu ustadz dengan ustadz yang lain. Gara-gara apa? Ada khilaf pendapat, kemudian dibesar-besarkan. Nah. Jadi sebagian asatidzah mengatakan kadang fitnah terjadi bukan karena ahli ilmi beda pendapat, tapi apa? Karena sebagian murid yang tidak menjaga adabnya. Jadi sesuatu yang khilaf, atau murid itu tidak faham. Murid itu tidak faham apa yang dijawab oleh ustadz, kemudian disebarkan kepada santri yang lain, terkena fitnah semuanya. Dan ini bukan sesuatu yang baru, sudah pernah terjadi di zamannya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari pada waktu itu dalam kisahnya, beliau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika Imam Bukhari masuk ke sebuah tempat itu, masyarakat berbondong-bondong untuk duduk di majelisnya. Termasuk di situ, di daerah itu atau di kota itu ada seorang ulama yang memiliki murid yang banyak.
ketika Imam Bukhari pindah ke kota itu, muridnya berkurang drastis, hampir habis. Semuanya duduk di majelisnya Imam Bukhari. Kemudian tak berapa lama ada seorang murid yang bertanya tentang melafadzkan Al-Quran, apakah itu makhluk? Kemudian Imam Bukhari menjawab, lafzi bil Quran makhluk. Dan ini perlu pemahaman yang sahih, dan mungkin perlu diperhatikan ketika membahas asma wa sifat. Perhatikan baik-baik, jangan sampai tidur, jangan sampai terjadi yang seperti ini. Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk, kemudian sama muridnya dipahami dengan yang lain. Oh, berarti Imam Bukhari ini memakhlukkan Al-Quran, menganggap Al-Quran itu makhluk. Dia membuat kesimpulan sendiri, kemudian kesimpulan itu ia sebarkan kepada murid-murid yang lain. Belum selesai sampai batas itu. Ketika murid itu mendapatkan jawaban dari Imam Bukhari, lafzi bil Quran makhluk, kemudian dia duduk di majelisnya ulama di kota itu. Kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai syekh, ada syekh yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Maka saya itu menyalahkan pendapat itu. Ini adalah pendapatnya orang Mu'tazilah. Dan bisa jadi syekh ini menjawabnya karena sesuai dengan lafadznya yang bertanya. Ya mungkin lafadz orang yang bertanya itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Jadi karena di sini ada rincian yang sangat rinci, tidak boleh ditinggal. Jadi harus husnul faham, pemahaman yang benar. Lafadznya ketika ditanyakan kepada syekh di kota itu berbeda. Ya akhirnya saya itu memberikan kesimpulan yang mengatakan seperti ini adalah orang Mu'tazilah, menganggap Al-Quran itu makhluk. Akhirnya apa? Disebarkan kepada murid-murid yang lain. Ternyata Imam Bukhari adalah orang Mu'tazilah. Akhirnya terjadilah fitnah. Imam Bukhari dulu muridnya banyak, setelah terjadi fitnah itu apa? Habis muridnya. Tinggal satu orang. Siapa? Imam Muslim. Beliau yang terus datangi Imam Bukhari untuk belajar hadis kepadanya. Sedangkan murid yang lain habis karena terjadinya fitnah tersebut. Tapi kita lanjutkan. Wa in kunta la budda fa'ilan, jika engkau harus menyampaikannya, fa'ilan harus melakukannya, maksudnya harus menyampaikan ada pendapat lain mengenai soal tersebut, mengenai masalah tersebut. Fakun wadihan fis soal, maka jadilah orang yang jelas dalam menyampaikan soal. Waqul, dan katakan, ma ra'yuka fil fatwa bikadza wala tusammi ahadan. Waqul, dan katakan, ma ra'yuka fil fatwa bikadza, apa pendapatmu dalam fatwa dengan ini, atau fatwa seputar masalah ini. Wala tusammi ahadan, dan jangan sebut nama satupun. Artinya jika ada pendapat lain dalam satu masalah, jangan sebut nama, jangan menyebut nama. Itu tidak diperbolehkan. Termasuk di antaranya dilarang menyebut kelompok. Itu lebih ahsan. Apalagi sekarang sudah zaman digital. Apa yang kita sampaikan di sini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Menyampaikan sesuatu di pelosok
tapi sampai kepada semua yang ada di kota-kota besar. Sekarang zaman digital. Jadi otomatis jaga dalam menyampaikan ilmu. Jangan sebut nama, jangan sebut kelompok, jangan sebut organisasi tertentu. Karena itu akan menjadikan muskilah, menjadi masalah. Cukup sampaikan apa? Pemikirannya. Mungkin ada pemikiran Murji'ah, Mu'tazilah, ciri-cirinya seperti ini, itu sudah cukup, tanpa menyebutkan nama atau selainnya. Dan ini kembali kepada masalah bertanya. Kalau bertanya janganlah membawa-bawa nama. Cukup sampaikan apa yang perlu ditanyakan. Apa ada pendapat lain seperti ini tanpa menyebut sebuah nama. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, wa qila idza jalasta ila alimin, dikatakan jika engkau duduk kepada seorang ahli ilmu, fasal tafaqquhan, maka bertanyalah tafaqquhan untuk menambahi ilmu. La ta'annutan, bukan untuk berdebat. Ta'annut itu artinya keras kepala. Jadi maksudnya adalah debat. Jadi mungkin murid itu punya pendapat lain, kemudian tanya kepada ustadznya, yang mana ustadznya memiliki pendapat berbeda dengan pendapatnya. Kemudian ia ingin menguatkan pendapat murid tersebut dengan menukil dari ustadz lain misalnya. Akhirnya apa? Dia tidak bertanya ingin tahu, tapi bertanya ingin berdebat. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena khilaf di antar ulama itu sering terjadi. Tinggal seorang talibul ilmi menimbang mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini. Tidak perlu memfitnah, ustadz ini memiliki pemikiran seperti ini, ustadz ini memiliki pemikiran seperti ini. Tidak perlu. Mana pendapat yang paling kuat, kita ambil. Selama pendapat itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, atau ditambahi, dikuatkan dengan perkataan ulama-ulama salaf. Wa qala aidan, dan berkata juga, walil ilmi sittu maratiba, dan bagi ilmu ada 6 tingkatan. Awwaluha husnus su'al, yang pertama adalah bertanya dengan baik. Ats-tsaniyatu husnul insat wal istima'. Husnul insat, diam dengan baik. Maksudnya diam dengan baik apa? Diam tapi memperhatikan, bukan diam tapi berhayal. Ini berbeda. Husnul insat, diam dengan baik, wal istima', dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Istima' berbeda dengan sami'a. Dalam kata yang sama, sami'a yasma'u, mendengar, tapi istama'a yastami'u, mendengarkan. Sama-sama muta'addi, butuh maf'ulun bih, tapi beda maknanya. Kalau sami'a cuma mendengar. Kalau kita ngobrol dengar adzan, berarti sami'a. Saya sami'tul adzan, saya mendengar adzan. Walaupun sambil ngobrol saya tetap bisa dengar adzan. Walakin istama'tu ilal adzan, saya mendengarkan adzan, artinya mendengarkan tanpa sibuk apapun, fokus dengan adzan. Fa idza quri'al qur'ana fastami'u lah. Jangan fasma'u saja. Sami'a cuma mendengarkan sambil berlalu. Tapi fa idza quri'al qur'an fastami'u, dengarkan dengan seksama. Dengarkan dengan penuh perhatian. Jadi yang kedua adalah husnul insat wal istima', diam dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Ats-tsalisatu husnul fahm, memahami dengan benar. Memahami dengan benar. Maksudnya memahami dengan benar adalah pahami sesuai dengan maknanya yang terdekat. Jangan memahaminya dengan maknanya yang jauh.
memahaminya dengan makna yang jauh. Mungkin dia bisa memahami ini ada makna lain, tapi sangat sedikit, sangat lemah. Untuk makna kesana lemah. Ada makna yang besar seperti ini. Jadi husnul faham memahaminya sesuai dengan maknanya yang terdekat, bukan yang jauh. Al-hifdhu, menghafalkannya. Al-khamisatu at-ta'lim, mengajarkannya. As-sadisatu wa hiya thamaratuhu, yang keenam adalah dan dia adalah buahnya. Al-amalu bih, mengamalkannya. Wa mura'atu hududihi, dan menjaga batasan-batasannya. Summa akhdu fi bayaniha bi bahthin muhim. Summa akhdu, kemudian memulai, fi bayaniha, dalam menjelaskannya, bi bahthin muhim, dengan pembahasan yang penting. Ini adalah 6 maratib, 6 tingkatan dalam mencari ilmu. Bertanya dengan baik. Jadi dalam bertanya, seringkali dalam halaqah, kita ketika di Madinah duduk di majelis syekh, ketika ada pertanyaan pasti diawali dengan suatu kata doa. Dia mengatakan, ya syekh, ahsanallahu ilaikum. Bukan langsung bertanya, syekh, ma makna hada? Tidak. Tapi diawali dengan doa, ya syekh, ahsanallahu ilaikum wa sadadakumullahu fil haq. Kemudian baru bertanya. Tidak langsung bertanya, tapi diawali dengan ahsanallahu ilaikum. Ya syekh, ahsanallahu ilaikum. Ya syekh, ahsanallahu ilaikum. Ini adalah termasuk adab dalam bertanya. Tidak langsung menanyakan apa yang ia inginkan, tapi diawali dengan doa, mendoakan syekhnya. Itu yang kami dapati dalam halaqah. Dan itu juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah. Hendaknya seorang talibul ilmi ketika bertanya dimulai dengan kata-kata ahsanallahu ilaikum, atau kata-kata lain yang mengandung doa. Tidak mentakyin satu kata, akan menjadi bid'ah nantinya. Tapi apa? Doa. Doa-doa yang baik. Doa-doa yang baik. Kemudian ini adalah 6 maratib, 6 tingkatan dalam mencari ilmu. Bertanya dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan memahaminya dengan benar. Pemahaman yang benar ini penting. Karena apa? Ketika salah faham, dia akan menyampaikan kepada orang lain dengan cara yang salah. Al-hifdz, kemudian menghafalkannya. Al-khamisah, mengajarkannya. Kemudian mengamalkannya dan menjaga batasan-batasannya. Kemudian membahasnya. Membahasnya maksudnya adalah ketika sudah mengamalkannya, tentunya ada masalah-masalah kecil yang dia ingin mengetahuinya. Dan itu bisa ia cari tahu dengan bahas, dengan mencari di kitab-kitab, mencari di buku-buku dan lain sebagainya. Tapi itu husnus su'al, bertanya dengan baik. Kemudian ikhwah, kita di sini belajar di Jamalur Rahman mungkin tidak lebih dari 2 tahun. Dan 2 tahun itu bukan waktu yang panjang, tapi waktu yang sangat-sangat singkat. Maka gunakanlah waktu yang singkat ini dengan banyak, seperti yang disampaikan, banyak menghafal. Kalau capek menghafal, ganti membaca. Capek membaca, ganti latihan. Terutama membaca atau menghafalkan Al-Quran dan hadis. Karena antum di sini tidak memiliki kesibukan apapun. Bekerja tidak,
Gunakan waktu untuk menghafal, terutama menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan hadis. Karena bisa jadi di waktu yang lain antum belum tentu mendapatkan kesempatan yang emas seperti ini. Bisa jadi antum mondok di tempat lain tapi tidak mendapatkan rasa tenang seperti di sini. Bisa jadi antum nanti kuliah. Semoga sebagian atau semuanya bisa ke Madinah. Belum tentu nanti di Madinah mendapatkan situasi yang seperti ini, nyaman, tenang. Ada yang mengingatkan, karena di sana antum bebas. Antum sesuai dengan kesadaran sendiri. Mau duduk di majelis ilmu, kesadaran sendiri. Mau tidak, silahkan, kesadaran sendiri. Kecuali kalau punya teman yang baik, dia akan mengajak, ayo kita ke halaqah, ayo kita ke halaqah. Bebas di sana. Tapi kalau antum di sini ada yang mengingatkan, waktunya halaqah dioprak-oprak, halaqah. Waktunya belajar dioprak-oprak, belajar. Waktunya masuk kelas. Nah, itu waktu yang seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik. Banyak menghafal. Ketika capek menghafal, baca buku. Belum bisa baca buku Arab, baca buku terjemah. Paling tidak antum bisa menghatamkan berapa buku dalam 2 tahun ini. Untuk mengisi waktu luang, waktu libur misalnya. Capek menghafal Al-Quran, capek menghafal hadis, capek menghafal mufradat. Coba baca-baca buku ilmiah, buku-buku terjemah. Satu buku dibaca sedikit-sedikit untuk mengisi waktu luang atau untuk istirahat. Jadi istirahatnya tidak selamanya istirahat itu tidur. Istirahat juga membaca buku-buku yang lain, meluaskan wawasan. Capek menghafalkan mufradat, coba baca buku. Setelah cukup, digas lagi menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan matan. Dan sebuah penyesalan bagi saya pribadi adalah kenapa dulu saya tidak menghafalkan matan. Karena matan itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Matan-matan ilmiah itu adalah sebuah pondasi. Pondasi kalau kita dapatkan, kemanapun kita pergi kita dapat pondasinya. Adapun kalau kita baca kitab, itu adalah syarah dari pondasi tersebut atau faedah tambahan dari pondasi tersebut. Menghafalkan usul salasah atau jurumiyah atau arba'in nawawi atau yang lainnya. Nah, itu waktu yang singkat ini gunakanlah sebaik mungkin. Jangan diisi dengan tidur. Manusia tidur 1 hari 4 jam itu sudah cukup. Tidak usah banyak-banyak. Tidak harus 8 jam. Masalan, saya tidur sehari ini cuma 7 jam. Kurang 1 jam, saya harus tidur. Tidak. Tidur wajib. Tidur untuk istirahat supaya nanti kuat untuk beribadah wajib. Tapi tidak banyak-banyak. Sama seperti makan, tidak perlu banyak. Yang penting cukup untuk menguatkan tubuh kita dalam beraktivitas. Nah, jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. 2 tahun itu adalah waktu yang sangat-sangat singkat. Dan belum tentu juga ketika tahun ketiga ada yang menguatkan antum dalam menuntut ilmu. Kecuali kalau tahun ketiga sudah dirancang dengan baik oleh ustadz. Jadi tahun ketiga antum betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik untuk melanjutkan dalam mencari ilmu. Kemudian yang ke-40, al-munadharah bila mumarah. Al-munadharah berdiskusi bila mumarah tanpa berdebat. Berdebat yang dimaksud di sini adalah debat kusir. Debat kusir. Ada yang tahu kenapa dikatakan istilahnya debat kusir? Ada yang tahu ceritanya? Jadi sepengetahuan Ustaz,
Ustaz baca-baca ada yang mengatakan debat kusir itu dan bisa jadi sahih atau bisa jadi tidak. Yang penting ini salah satu kenapa dinamakan debat kusir. Debat kusir artinya debat dengan kusir. Ma mana kusir? Kusir itu orang yang mengendalikan kuda. Tahu andong ya? Andong itu yang mengendalikan kuda adalah Pak Kusir. Pak Kusir itu mengendalikan kuda, kemudian ada penumpangnya naik seorang sarjana, orang yang cerdas, orang yang berilmu, berpendidikan. Ketika duduk bersama Pak Kusir di sampingnya atau di belakangnya, tiba-tiba kudanya itu mengeluarkan angin. Karena di belakang tahu suaranya. Kemudian sarjana itu mengatakan kepada Pak Kusirnya, "Wahai Pak Kusir, kuda Anda itu masuk angin." Sama Pak Kusir mengatakan, "Bukan Mas, itu namanya keluar angin." Sarjana mengatakan, "Tidak, kuda Anda itu masuk angin." "Bukan Mas, itu keluar angin namanya." Terus sampai tidak ada selesainya. Yang satu mengatakan keluar angin, yang satu mengatakan masuk angin. Itu dan akhirnya dinamakan debat kusir, debat dengan orang yang pendidikannya rendah. Karena kusir biasanya pendidikannya tidak tinggi, pendidikannya rendah. Itulah salah satu alasan kenapa disebut dengan debat kusir. Berdebat dengan kusir, berdebat dengan orang yang tidak berpendidikan. Iyyaka wal mumarah, hati-hatilah engkau dengan debat. Fa innaha niqmah, maka sesungguhnya hal itu adalah niqmah. Niqmah bukan ni'mah. Kalau niqmah itu musibah, lawan dari ni'mah. Amal munadharah fil haq, adapun diskusi atau dialog dalam kebenaran, fa inna ni'mah, maka hal itu adalah kenikmatan. Idil munadharatul haqqatu fiha idharul haqqi 'alal batil. Karena al munadharah, dialog atau diskusi, al haqqah yang benar, fiha di dalamnya idharul haqqi 'alal batil, menampakkan hak atas sesuatu yang batil. Jadi menyampaikan atau menampakkan kebenaran atas segala kebatilan. Warraji' 'alal marjuh, menampakkan yang kuat atas yang lemah. Fahiya mabniyatun 'alal munasahah, dan dialog atau diskusi hiya mabniyah, dia dibangun atas dasar munasahah, saling menasihati. Wal hilm, dan kesabaran. Wa nashril ilm, dan menyampaikan atau menyebarkan ilmu. Itu munadharah. Amal mumarah, adapun berdebat, yaitu debat kusir, fil muhawarat, dalam perbincangan, wal munadharat, dan dalam diskusi. Fa inna tahajjujun wa riya. Fa inna tahajjuj, maka hal itu hanya adu argumen, sekedar adu argumen tanpa mencari mana yang paling benar. Cuma sekedar beradu argumen saja. Waria, dan pamer kepada orang lain, dia orang cerdas. Walaghat, dan gunjingan atau omong kosong karena tidak ada ilmunya. Dia cuma mencari, saya ingin yang menang dalam perdebatan ini, dia ingin jadi yang pemenangnya, tidak mencari kebenaran. Wa kibriya, dan kesombongan. Wa mughalabah, dan menjatuhkan. Mughalabah itu artinya ingin menjadi pemenangnya. Kalau ingin menjadi pemenang harus menjatuhkan yang lain. Dan ini sering terjadi ketika debat, menjatuhkan lawan debatnya, dituduh
dituduh Wahabi, dituduh ini, supaya jatuh karakternya. Wa mira, dan pertengkaran. Wa ikhtiyal, dan penipuan atau kepalsuan. Kadang memalsukan dalil demi bisa mengalahkan lawan debatnya. Wa syahna, dan permusuhan. Wa mujaratun lis sufaha, wa mujarah, dan menyamakan dirinya. Mujarah artinya menyandingkan diri. Lis sufaha, bagi orang-orang yang bodoh. Artinya orang yang debat kusir itu sama saja menyamakan dirinya dengan orang bodoh. Fahdharha wahdhar fa'ilaha. Fahdharha, maka hati-hatilah. Wahdhar fa'ilaha, dan jauhi fa'ilaha, pelakunya. Jadi orang yang mengajak debat kusir jangan diladeni. Taslam minal ma'athim, kamu akan selamat dari dosa-dosa. Wahatkil maharim, dan merusak kehormatan. Artinya ketika seorang debat kusir dikasih tahu ini tidak atau nyerengkel, pasti akan marah. Kalau sudah marah akan keluar kata-kata mutiara, misuh-misuh, atau bahasanya mengumpat. Kalau sudah marah dia akan mengumpat dengan berbagai macam nama-nama binatang misalnya. Itu akan menjadikan seorang ahli ilmu dengan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya menjadi turun kehormatannya, atau menjadi pemarah. Orang yang marah pasti akan dinilai negatif sama orang lain. Wa a'rid, dan berpalinglah. Taslam, maka engkau akan selamat. Wa takbutal ma'tham, dan engkau akan jauh ma'tham, dari dosa-dosa, wal maghram, dan hal-hal yang merugikan. Nah, ini adalah adab seorang thalibul ilmi untuk menjauhi perdebatan. Jika orang diajak diskusi tapi nyerengkel, tidak mau menerima, ya sudah, ditinggalkan. Kalau diladeni terus, lama-lama dia akan mendebat kita. Nanti kita tidak sabar, akhirnya terjadi pertengkaran atau permusuhan. Baik, ikhwah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah mengenai mudzakaratul ilm kita akan bahas di waktu yang lain jika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ala hadzal had. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Semoga kita mendapatkan faedah dari apa yang kita baca dan apa yang kita bahas di sore hari ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.